Tanpa bisa dipungkiri, di masa-masa kayak gini tuh yang begitu berat, kita butuh rumah. Bukan, bukan rumah dalam arti ayah dan ibu ya. Bukan tentang itu. Tapi, kita butuh tempat yang bisa jadi ruang hela napas sih. Di saat dunia dan seisinya tuh kayak begitu sesak, memburu diriku. Dan di saat semua orang gak bisa ngertiin aku, di saat udah gak sanggup menanggung beban itu sendiri, dan di saat isi kepala terlalu liar dalam ambil keputusan, aku butuh rumah itu. Iya, rumah. Seseorang yang begitu bermakna. Seseorang yang lambat laun kita jadiin poros semesta. Tapi pertanyaannya ialah, apakah dia sebenar-benarnya rumah? Entahlah. Bersama dengan gue, kita sama-sama kembali mengudara untuk ngobrolin sesuatu yang mungkin sebelumnya jarang diobrolin. But anyway, kali ini di episode 23 ini adalah episode pertama di mana usia gue beranjak 20 tahun. Gue cuman berharap bertambahnya usia gue bisa bikin gue semakin bijak untuk ngebawain tema dan kasih konklusinya. Jadi biar bisa bantu teman-teman juga buat yang dengerin. Topik kali ini gak begitu berat-berat banget sih. Paling cuman bikin ke-bring back sama hal-hal yang udah lalu. Dan gak menampar juga. Paling kayak digigit semut, sakit sebentar, habis itu hilang deh. Untuk topik kali ini gue kasih judul Mungkin Bukan Aku. Jadi daripada kita lama-lama nungguin, yuk langsung aja kita mulai kan. Kembali lagi bersama gue Bagas di podcast Kita dan Waktu. Podcast kali ini juga gue udah ngebiasain untuk gak pakai naskah apa-apa. Gue cuman recording sesuai apa yang gue pikirin, biar langsung spontanitas aja. Karena gue seneng aja ketika gue teringat sesuatu yang langsung keluar dari mulut gue secara spontan. Itu kayak gak dibuat-buat aja, dan kayak natural gitu. Berat sih. Tapi gak berat ding. Aku cuman keinget aja waktu kamu datang di hidup aku gak pernah yakin bahwa sebenarnya kamu bakal masuk terlalu dalam, atau sebenarnya kamu bakal nganterin aku ke sebuah rumah. Aku pikir waktu kamu nganterin aku tuh, meskipun itu rumah, aku cuman masuk di halamannya aja untuk mungkin melihat-lihat tanaman, atau mungkin sekadarnya cuman duduk-duduk di teras. Tapi ternyata enggak. Ternyata kamu ngajak aku kayak room tour gitu, menjelajahi apa aja sih yang ada di rumah kamu. Oh, ternyata setelah dijelajahi, rasa nyaman tuh hadir tiba-tiba. Oh, aku belum pernah melihat rumah seperti ini sebelumnya. Itu yang ada di benak aku. Tapi aku cuman pengen nanya, kalau misalkan hubungan kita dari dulu cuman sebatas teman, kamu sadar gak sih kalau apa yang kamu lakuin ke aku itu tuh berlebihan? Kamu gak mau aku berharap, tapi apa yang kamu lakuin buat aku berharap dan memaksa aku untuk bikin harapan. Kamu tahu gak sih apa yang paling perih dari cinta? Adalah ketika kamu biarkan aku berlari, mengejar kamu yang tiada pasti, tanpa kamu beri garis finish, tanpa kamu beri garis akhir. Seakan-akan dengan menutup mata,
Aku dibiarkan untuk terus berjalan, tanpa mengenal rambu lalu lintas berwarna merah, tanpa mengenal kata berhenti. Capek tau gak? Jadi kayak aku udah disuruh start, tapi aku gak tahu di mana garis finishnya. Aku udah dikasih sebuah rumah, tapi aku gak tahu di situ tuh aku ngontrak, aku ngekos, atau itu rumah aku pribadi, atau itu memang rumah kamu tapi kamu bilang anggap aja rumah sendiri. Aku gak tahu. Aku bimbang. Gak ada status yang jelas. Tapi balik lagi ke awal, kamu memperlakukan aku seperti itu rumah kita berdua, yang mana di dalamnya kita berbagi kehangatan, berbagi kenyamanan, berbagi cerita, apapun itu. Di saat aku butuh pendengar, kamu dengan cepat menyediakan telinga. Di saat aku butuh bantuan, kamu juga bantu aku. Aku gak ngerti aja. Aku benar-benar gak ngerti sampai sekarang. Iya, aku butuh rumah, tempat aku untuk berpulang, tempat aku mengistirahatkan segala beban. Tapi sepertinya aku yang salah. Atau mungkin kamu yang salah mengetuk pintu. Kamu yang salah membuka pagar depan. Kamu yang salah alamat. Kamu yang salah perumahan. Kamu yang salah jalan. Mungkin seharusnya bukan rumahku. Mungkin seharusnya bukan aku. Mungkin seharusnya bukan hatiku. Memang, ya aku sadar bahwa sampai kapanpun perasaan kamu gak akan pernah bisa buat aku. Entah aku yang terlalu baik menyambutmu, atau ya aku yang terlalu senang waktu kamu datang. Aku kira kamu bakal mau menetap selamanya. Aku kira kamu bakal bener-bener bikin rumah itu jadi rumah yang bener-bener indah banget. Ternyata aku yang terlalu baik menyambut kamu, yang ternyata cuman sebagai tamu. Sementara, sekejap saja. Aku suka kok lihat senyum kamu. Aku ikut terbawa kalau kamu tertawa. Jujur, duniaku berwarna kalau kamu berbagi jenaka. Tapi waktu kamu cerita tentang dia, dunia yang semula berwarna tiba-tiba berubah jadi kelabu. Seperti awan cerah yang tiba-tiba didera hujan, tiba-tiba aku menjelma payung. Entah kenapa, entah siapa yang menyuruh. Mungkin spontanitasku untuk melindungimu dari rintiknya hujan biar kamu gak basah. Lagi-lagi, logikaku bertanya, untuk apa? Ya apalagi jawabannya kalau bukan hanya untuk mendengarkan ceritamu, ya meskipun lagi-lagi ceritamu tentang dia. Aku bahkan aku sampai berpikiran kayak gini. Gak apa-apa deh kamu cerita tentang dia. Yang penting kamu bisa tetap ngobrol sama aku. Yang penting aku bisa tetap dengar suara kamu. Yang penting aku bisa tatap wajah kamu. Yang penting aku bisa lihat lukisan karya indah dari Tuhan itu. Meskipun yang kamu obrolin adalah tentang dia, dan selalu dia. Balik lagi di awal, mungkin memang kamu salah mengetuk pintu. Mungkin seharusnya bukan aku. Mungkin memang bukan aku. Kamu yang aku sayang, meskipun sulit bagimu buat begitu sama aku, iya, kita sudah dewasa. Kita sama-sama tahu bahwa membalas perasaan itu adalah hal yang sulit. Berat dan sakit banget sih rasanya. Tapi ini belum seberapa dan masih gak apa-apa kok. Jangan dipaksain. Daripada kamu sayang sama aku tapi cuman karena kasihan, percaya deh,
itu akan jauh lebih menyakitkan. Aku cuman pengen kamu tahu bahwa kalau misalkan semisal kamu menyediakan kenyamanan tapi kamu gak mau dia berharap, tolong secukupnya, sewajarnya. Dan kalau misalkan kamu gak suka sama orang itu, bilang. Kamu gak boleh mempermainkan perasaan seseorang. Kamu gak boleh menyamakan hati dan ukuran tuh sama seperti milikmu. Hati dan perasaan orang-orang kan beda. Siapa tahu dia bisa lebih sensitif, lebih perasa, lebih peka, atau ada yang begitu keras seperti batu. Kita gak bisa nebak-nebak. Jadi, tolong jangan mempermainkan perasaan seseorang. Karena kan kamu tahu, aku udah pernah bilang kan, kamu adalah mahakarya dari Tuhan yang sungguh sangat sempurna. Kalau kamu senyumin ke mereka, ya bisa jadi dengan satu kali senyum itu mereka bisa suka sama kamu. Jadi tolong, kamu boleh kok berbuat baik sama siapapun, tapi harus sesuai porsi, secukupnya, sewajarnya, seperti teman pada umumnya aja. Aku gak mau ada aku selanjutnya yang merasakan kayak gini, yang merasakan seperti dikasih rumah, padahal gak dikasih apa-apa. Yang merasakan dikasih kenyamanan, padahal cuma ancaman kalau nanti bakal kehilangan. Itu perih banget tau. Intinya, kalau di awal, iya, kamu memang menyediakan rumah, tapi bukan untuk aku huni, bukan untuk aku tinggali selamanya. Hanya sementara. Bagaikan rumah yang dirancang dan didesain oleh arsitekturnya sedemikian rupa. Dari kejauhan aja, waktu aku ngeliat rumah itu sangat indah untuk dikagumi. Sama seperti kamu, yang entahlah, mungkin selain terbuat dari tanah, kamu juga terbuat dari untaian puisi Pak Sapardi. Atau mungkin juga matamu dibasuh oleh tetesan hujan bulan Juni. Aku gak ngerti. Semuanya seakan berkonstelasi menjadi satu. Indah. Indah aja. Gak ada kata-kata yang lebih mewakili itu selain indah. Saking indahnya, takkan bisa kumiliki, takkan pernah jadi milikku. Kamu yang begitu terang, begitu tenang, teramat indah untukku yang begitu kelam. Tolong menjauh. Maafkan aku yang fana dan begitu perasa. Sekali lagi, maaf karena terlalu banyak menaruh harapan. Maafin aku ya. Iya sih, kalau kamu dengerin ini pasti kamu bakal bilang, jangan terlalu banyak minta maaf dan jangan terlalu banyak berterima kasih. Tapi gak apa-apa. Aku juga gak mau terlalu sedih di episode kali ini. Aku cuma pengen mengakhiri dengan kata maaf karena dengan kenyamanan itu aku malah jadi nganggep bahwa kamu udah kasih sebuah rumah padahal ternyata enggak. Mungkin di lain waktu aku bisa lebih jaga hati aku lagi untuk enggak terjebak di masalah seperti ini. Dan mungkin bagi kamu juga, kamu bisa lebih bijak dalam memberikan kasih sayang sama orang lain, kebaikan sama orang lain. Karena gak semua orang bisa sama nangkepnya. Mungkin itu aja dari aku malam ini. Aku mau banyak-banyak terima kasih buat kalian yang udah mau dengerin Kita dan Waktu sampai episode sekarang ini. Aku senang banget punya pendengar kayak kalian. Aku gak nyangka aja di podcast kayak gini tuh ternyata banyak pendengarnya yang cuman menye-menye, melo-melo, cerita-cerita gak jelas. Aku bangga banget punya pendengar kayak kalian. Oh iya, jangan lupa ini yang selalu aku promosiin. Buat kalian tadi yang mungkin mendengar tentang cinta hanya sebatas kasihan, itu sebenarnya aku angkat topiknya di cerita aku di Wattpad, yaitu Kapal Kertas. Gak cuma tentang cinta sebatas kasihan aja, tapi juga ada insecurity, ada body shaming, ada broken home. Pokoknya aku pengen di cerita Kapal Kertas itu bisa relate sama keadaan anak-anak zaman sekarang yang mungkin masih dinilai tabu padahal tuh ada. Jadi buat kalian yang habis dengerin podcast ini bisa langsung menuju ke Wattpad ya, karena besok aku bakal update. Jadi update-nya tuh setiap hari Minggu jam 5 sore. Dan jangan lupa juga untuk beli buku Kapal Kertas. Buku Kita dan Waktu, sorry. Buku Kita dan Waktu.
hanya ada di Gramedia, atau kalau misalkan sekarang kan lagi social distancing dan mungkin beberapa toko buku tutup, kalian bisa beli buku aku di gramedia.com, atau kalau kalian pengen baca yang versi digital bisa beli di Gramedia Digital. Itu aja dari aku pengen banget ketemu kalian lagi minggu depan, so jaga kesehatan dan berbahagialah. Gue Bagas pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah.